Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak Alif. Hari ini anak-anak kita akan belajar tema 2, yaitu tentang apa? Pembelajaran keempat, ya. Ketukan pada lagu, ya. Ketukan pada lagu. Ini ada panjang pendek bunyi dihitung berdasarkan ketukan. Ketukan berupa bunyi yang teratur. Ketukan ibarat bunyi jarum jam. Nah, panjang pendeknya bunyi dihitung berdasarkan ketukan, ya. Ini ketukan. Nah, dihitung berdasarkan ketukan. Ketukan itu ibarat seperti jarum jam. Pernah dengar jarum jam gimana berdetak? Gini kan, tek 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 lah, seperti itu. Itu namanya ketukan. Contohnya di sini ada menyanyikan lagu naik-naik ke puncak gunung. Naik naik ke puncak gunung, tinggi tinggi sekali, gitu ya. Itu namanya ketukan, ya. Ketukan berupa bunyi yang teratur. Jangan gini, naik ke puncak gunung tinggi tinggi, enggak, harus ada teratur, harus teratur. Tuh, ada kuat dan lemahnya lagu. Naik naik gitu ke puncak gunung, tinggi tinggi sekali, gitu ya, ada ketukannya. Lalu lanjut kita ke materi selanjutnya, yaitu bahasa Indonesia. Benda padat dan cair. Di sini ada wujud benda, ada benda padat, cair, dan gas. Oke. Nah, wujud benda. Ini wujud benda. Wujud benda. Ada padat. Nah, padat. Ada yang cair dan ada yang gas, berupa gas. Ya, itu ya. Benda padat dan cair memiliki sifat. Benda padat mempunyai bentuk dan volume tetap. Sifatnya apa? Bentuk, volumenya tetap. Tetap. Bentuk dan volumenya tetap. Kemudian cair, bentuknya sesuai tempatnya. Nah, artinya tidak tetap, berarti tidak tetap. Nah, terus kalau yang gas di sini apa? Kalau gas juga sama, tidak tetap juga, ya. Kalau gas itu ini sama juga, kalau gas tidak tetap. Nah, yang pertama, yuk. Bentuk benda padat dapat berubah dengan perlakuan tertentu. Contoh benda padat yaitu bola. Adanya contohnya bola. Bola. Tahu kan bola? Bola itu benda padat, nggak bisa dirubah-rubah, tetap. Bentuknya tetap. Ada lagi contoh lagi apa? Contoh ini spidol. Nah, spidol juga benda padat. Spidol. Apalagi spidol kan juga nggak bisa dirubah, gimana? Nggak bisa, bentuknya seperti ini. Tuh, ada lagi contoh apa? Keramik. Keramik benda padat juga, keramik. Ada lagi handphone benda padat, ya. HP benda padat itu. Kalau benda cair bentuknya berubah sesuai tempatnya. Permukaan benda cair selalu datar. Benda cair mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Contohnya air yang dituangkan dalam gelas. Contoh air. Air. Ya, air. Tuh. Benda cair itu bisa dari mengalir dari yang atas ke bawah. Contohnya di sini ada air yang dituangkan dalam gelas ini. Itu ya. Dituangkan gini, mancur gini, ya.
itu air, sifatnya air. Ketika air itu dimasukkan ke dalam gelas, full gelasnya, maka bentuknya seperti gelas. Kemudian kalau ditempatkan di piring, misal piring kan gini ya, ini dituangkan air, maka airnya juga menyesuaikan tempatnya, wadahnya, bentuknya menjadi piring. Ya. Kalau air itu dimasukkan ke dalam kolam atau kolam berbentuk kotak itu ya, maka bentuknya seperti kolam. Kalau dimasukkan ke dalam tabung lonjong itu ya, maka bentuknya seperti tabung juga gitu ya. Kalau kita pakai tangan ini, airnya juga menyesuaikan seperti tangan kita. Nah, itu namanya benda cair dan sifatnya tidak tetap alias berubah sesuai tempatnya, ya. Tetap atau berubah sesuai dengan tempatnya. Contoh lagi minyak. Minyak juga seperti itu. Tahu minyak kan? Minyak goreng. Ketika kalian menuangkan minyak ke dalam panci, ya, maka bentuknya seperti panci, ya. Ketika dimasukkan ke dalam gelas, minyaknya masuk ke dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Nah, menyesuaikan tempatnya. Nah, itu cair, bentuk cair. Ada yang bentuknya gas. Kalau gas seperti oksigen juga termasuk benda yang tidak tetap. Ketika dimasukkan dalam tabung, maka bentuknya seperti tabung. Ketika dimasukkan dalam balon, tahu balon? Nah, ketika ada balon dimasukkan oksigen, gas, jus, maka bentuknya seperti balon, ya. Itu menyesuaikan tempatnya. Kalau misal dimasukkan ke dalam gimana? Kalau dalam gelas seperti apa? Ya seperti gelas. Itu sama. Kalau gas, cair itu menyesuaikan tempatnya. Padat, kecuali yang padat ini. Padat itu tidak bisa menyesuaikan tempatnya. Ada gelas, kemudian dimasukkan ini spidol. Spidol benda apa? Benda padat. Masukkan ke dalam gelas. Jus. Apakah spidol ini berbentuknya gelas? Tidak kan? Tidak. Nah, maka ini termasuk spidol, termasuk benda padat. Cair, contohnya air, minyak. Ada lagi contoh tinta spidol. Dalam spidol ini terdapat tinta. Ini tintanya ini. Warnanya biru ini ya, namanya tinta. Tinta ini ketika dimasukkan ke dalam spidol, maka bentuknya seperti spidol, dalamnya seperti spidol ini, ya. Nah, ini kalau dibuka itu ada tintanya ini. Itu. Ada lagi contoh tinta spidol. Nah, itu ya. Seperti itu. Ya, intinya wujud benda ada 3, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke, lanjut ke perkalian. Coba hitung berapa banyak benda berikut. Ini ada. Ingat, perkalian adalah penjumlahan berulang. Bola sepak dan bola basket dimainkan Arif 4 kali 2. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Penjumlahan bilangan 2 sebanyak 4 kali. Dapat ditulis 4 kali 2 sama dengan 8. Oke, kita jelaskan yuk. Bareng-bareng. Ingat, perkalian adalah penjumlahan berulang. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Dihafalkan. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Perkalian, ingat ya, perkalian adalah penjumlahan berulang. Nih, ingat ini. Nah, ada contoh bola sepak dan bola basket dimainkan Arif 4 kali 2. 4 kali 2. 4 kali 2 sama dengan apa? Ingat, perkalian adalah penjumlahan berulang. Berarti duanya ini ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Dijumlahkan, ditambah. Berapa hasilnya? 2 tambah 2, 4 tambah 2, 5, 6. 6 tambah 2, 6, 7, 8. Berarti berapa?
8. Itu ya. Tuh. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Contoh lagi, 3 kali 2. Berarti berapa? 2-nya ada berapa? 2-nya ada 3. 1, 2, 3. Tambah, tambah. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. Hasilnya 6. Itu ya. Paham? Ingat, perkalian adalah penjumlahan berulang. Terus ada lagi 5 kali 2 atau gini, 4 dikali 3 atau kali 5 lah, 5. Berarti berapa? 5-nya tulis sini, 5-nya berarti ada 4. 1, 2, 3, 4. Tambahkan, tambah. 5 tambah 5, 10. Tambah 5, 15. Tambah 5, 20 ya. Kan itu sendiri. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Itu ya. Tuh. Ada lagi contoh berapa? Berapa? 3 kali 1 misal. 3 kali 1. Satunya ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Tambah, tambah. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3. Kalau misal ada lagi 1 dibalik. 1 kali 3 berapa? 1 kali 3 sama dengan 3-nya ada 1. 1. Berarti 3. Gitu ya. Nah, lagi misal 1 kali 10 berarti satunya ada 10 ada 1, berarti 10 1 ada 1, sudah selesai 10. Gitu ya. Oke, mudah kok di sini. Berarti kalau misal ada lagi berapa? 4 kali 2 kali 1. Berarti satunya ada 4. 1, 2, 3, 4. Tambah, tambah, tambah. 1 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 3. Tambah 1, 4. Hasilnya 4 gitu ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari Pak Alif. Nah, jangan lupa untuk subscribe di channel Mima Cinema ya, buat supaya mendukung channel YouTube-nya MI Miftahul Abrar. Oke, cukup sekian penjelasan dari Pak Alif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.